Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya di saat ini. Semoga pertemuan saya dengan panjenengan di malam ini bisa membawa manfaat, membawa barokah. Alhamdulillah masih dalam kondisi sehat walafiat. Semoga panjenengan semuanya juga selalu mendapatkan limpahan rahmat hidayah dari Allah. Alhamdulillah baru saja kali ini tadi saya kedapatan diberi amanat seseorang untuk merawat pusaka. Tidak mampu atau tidak bisa meneruskan merawat hingga menemui saya dan diparingi nang aku, dikasihkan ke saya untuk merawat, dipercayakan ke saya gitu maksudnya. Baik, bukan tidak asing lagi ya yang namanya pusaka yang saya terima ini tadi ya. Pusakanya sih dengan pamor yang bagus itu. Sambil lalu nanti sambil menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang telah masuk ke email saya ataupun ke WhatsApp saya yang menanyakan tentang doa agar mendapatkan kemaslahan dunia maupun akhirat, ataupun agar doanya itu benar-benar bisa kesampaian. Sebelum saya membahas yang kedua tentang doa yang maslahah ataupun yang benar-benar dikabulkan sama Allah, sebelumnya akan saya bahas tentang pusaka yang tadi sempat dititipkan ke saya, yang baru saja saya terima, diamanatkan ke saya, dipercayakan ke saya, yaitu pusaka tilam. Sebagaimana yang banyak kita ketahui ataupun yang saya miliki di belakang, itu kan saya juga memiliki banyak pusaka yang tilam juga. Ada juga tilam sari, tilam upe, dan ini saya kedapatan dua pasang tilam sari dengan tilam upe. Tilam upe-nya itu dengan pamor kolbuntet. Bahkan aneh, banyak orang yang mencari pamor dengan kolbuntet, yang ternyata kolbuntet itu filosofinya sangat mendalam, sangat banyak sekali kegunaannya. Orang dulu itu sering mencari kolbuntet. Kolbuntet itu bisa untuk menolak bala. Misalkan ada orang yang berniat jelek terhadap kita ataupun terhadap kalau menemukan keluarga, itu biasanya akan tertolak dengan pamor kolbuntet tersebut. Begitu. Sebelum saya menjawab lebih jauh, saya tak rokokan dulu. Nah gitu loh, rokokan. Melanjutkan tentang pusaka kolbuntet tadi, tilam upe. Kalau tilam sarinya ya kalau nggak salah
termasuk yang balik itu junjung derajat, yang balik itu apa ya, home condition atau apa itu, pamor penjaringan kebak kalau nggak salah. Tapi kebalikannya kok ada kok junjung derajatnya, terus yang tilam UP-nya dengan pamor kol buntet tadi. Nah, penampakannya pusakanya seperti ini. Nah, ini pusakanya yang baru saya peroleh dari orang, dan saya dikasih kepercayaan untuk merawat. Nah, ini bukan kaleng-kaleng, ini asli ya, pusaka sepuh dengan pamor. Ini pusakanya ya, masih utuh semua. Saya nggak bisa mereview lama-lama karena ya memang begitulah. Nah, ini tilam sari, tilam UP. Yang ini dengan pamor kol buntet, yang ini dengan pamor penjaringan kebak, tapi ada junjung derajatnya gitu loh. Tadi kedapatan 2. Kalau kol buntet itu ya itu tadi salah satunya untuk menolak bala. Orang dulu itu seperti itu. Namun itu saya kembalikan ke penjenengan semuanya, terserah penjenengan menyingkapi seperti apa, monggo. Saya pasrahkan penjenengan, karena itu semuanya ada filosofinya. Orang dahulu, empu-empu dahulu membuat itu ada maksud tertentu, tujuan yang baik. Kalau penjaringan kebak itu biasanya rezeki ini ben kebak, ben gak gampang ketelatan rezeki. Mungkin filosofinya seperti itu, tapi itu memang ya, kita itu hanya merawat saja, itu biasanya dengan sendirinya ya Allah itu ngasih rezeki ke kita itu memang benar-benar dengan yang tidak kita duga-duga gitu ya. Terserah semuanya itu saya kembalikan ke penjenengan gitu. Nah, sekarang akan menjelaskan tentang doa yang dihijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berdoa itu disembadani lah, intinya gitu, dihijabah. Satu, jika ingin seperti itu, dengan banyak-banyak sholat malam, dengan banyak-banyak zikir, dengan memperbanyak sholat hajat. Sebelum menjalankan sholat hajat, mandi besar dulu, mandi bersih dulu. Lantas kemudian sholat hajat. Hajat kita apa? Itu yang dinamakan popoke. Umpama wong gawe klambi no ajine roko teko busana, jare wong dhisik. Nah, ajine awake dhewe nang Allah Ta'ala ya dengan memperbanyak nyidek DP nang Gusti Allah, nyuwun sing sak teman-teman, insyaallah itu akan dikasih. Kalaupun tidak dikasih sekarang, lain waktu pasti dikasih. Itu sudah janjinya Allah kan seperti itu. Tapi yang nggak bisa kita memaksa Allah untuk seperti kehendak kita, nggak bisa. Terserah Allah akan mengasih seperti apa. Itulah dengan kita memperbanyak dan mendepend Allah dengan ibadah malam, memperbanyak
zikir, membaca Al-Quran. Gak usah riak, gak usah kok naik pengen didelok wong, nggak perlu. Kita nyuwune ora nang wong, kok nyuwun nang pangeran, nang Allah, ya berarti kita hubungannya antara kita dengan Allah, itu aja. Kalau masih dilihat orang berarti masih ada unsur riak, tapi ya enggak semuanya. Tapi kalau urusan Allah itu sebaiknya jika kita meminta sama Allah itu ya hubungan kita sendiri dengan Allah, gitu loh. bukan berarti terus gak oleh ditutuni, ya enggak. Maksudnya itu nah hubungan kita minta sama Allah ya urusan kita sama Allah, itu aja. Nah, sholawat yang baik itu biasanya kalau saya sih, lain orang lain gitu. Kalau saya minta rezeki, ada yang dengan mengamalkan sholawat nari, yang memperbanyak sholawat nari, ya ada yang macam-macam lah. Kalau saya cukup simpel dari guru saya dulu, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala, itu untuk mendatangkan aura, juga mendatangkan rezeki yang tak terduga. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu akan lain lagi gitu loh. Jadi harus mengerti. Terus sholawat ala Muhammad itu ya juga lain lagi. Ya sama-sama sholawatnya tapi lain tujuannya. Itu sih kalau saya sih terserah penjenengan. Ada yang dengan mengamalkan atau zikir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillah saja ada juga. Ada yang dengan mengamalkan apa itu Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, itu saja ya juga ada. Ada yang dengan salamun qalam rabbil alamin yang ayyuhal mujrimun, itu juga ada. Tapi akan lain nanti gitu loh. Ada yang cepat, ada yang enggak, karena sama-sama minta sama Allah tapi jalannya kan lain-lain. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo baru nyampe, kan gitu. Ya sama-sama berdoa tapi jalannya kan lain-lain gitu. Itu sih, itu aja. Tapi kalau tentang urusan gaib seperti saya, ya dengan sholawat gitu. Itu sholawat yang diperbanyak dengan membaca amalan apalah itu, dengan membaca Al-Quran itu berbanyak tiap malam, dipin nang Gusti Allah, tenang Allah. Sebelum kita sholat hajat ya mandi besar dulu. Itu sih semestinya seperti itu, karena kita akan berdialog dengan yang maha suci, itulah, berdialog dengan Allah Ta'ala. Udah gitu aja dulu, karena masih banyak yang harus saya review nanti di video yang akan datang. Sementara ini dulu, jika ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kalaupun ada kekurangan saya juga mohon maaf. Nanti akan saya lanjutkan di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.